Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmatul Ngainiah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Aqsam, Amsal, Qiraat Sab'ah, Nasikh wa Mansukh. Yang pertama yaitu Aqsam. Pengertian Aqsam sendiri, Aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam, artinya sumpah. Lafal asli sumpah adalah aqsam atau akhlafa, menyebut dengan muqsam bihi dengan perantara huruf ba, lalu menyebut muqsam alaih yaitu jawab qasam. Qasam didefinisikan sebagai pengikat jiwa dengan mencegah dari sesuatu atau melakukan sesuatu dengan menyebut suatu makna yang diagungkan oleh orang yang bersumpah, baik secara hakiki ataupun menurut keyakinan. Ketika lafal qasam atau sumpah di dalam kalam sering disebut, maka disingkat dengan membuang fiil qasam. Cukup menyebut huruf ba, selanjutnya huruf ba diganti dengan huruf wawu pada isim-isim dhohir. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Lail ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-laili idha yaghsha. Lalu menggunakan huruf ta pada lafal jalalah seperti firman Allah Bismillahirrahmanirrahim wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Quran surah Al-Anbiya ayat 5. Selanjutnya unsur-unsur aqsam terdiri dari siwot qasam, muqsam bih, dan muqsam alaih. Yang pertama siwot qasam adalah siwot yang digunakan untuk menunjukkan qasam atau sumpah baik dalam bentuk fiil maupun huruf seperti ba, ta, dan waw sebagai pengganti fiil qasam karena sumpah sering digunakan dalam keseharian. Yang kedua yaitu muqsam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dalam Al-Qur'an ada kalanya dengan memakai nama Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya juga menggunakan nama-nama ciptaannya. Dalam hal ini kita harus menggarisbawahi bahwa Allah mempunyai hak prerogatif untuk bersumpah dengan apa yang dikehendakinya. Berbeda bagi manusia yang dilarang bersumpah atas sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, bahwasannya itu mengindikasi keutamaan dan kemanfaatan ciptaannya agar manusia mengambil hikmah daripada sumpah tersebut. Di samping itu, Allah tunjukkan bahwa setiap makhluk memiliki pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga muqsam alaih atau berita yang diperkuat dengan sumpah, yaitu berupa ucapan yang ingin diterima atau dipercaya oleh orang yang mendengar lalu diperkuat dengan sumpah tersebut. Muqsam alaih ini dinamakan juga dengan jawab al-aqsam. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan dari sumpah itu sendiri, yaitu membenarkan dan menguatkan berita yang disampaikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat dua muqsam alaih, yaitu yang disebutkan secara tegas dan yang dihilangkan. Yang dihilangkan atau dibuang ini karena ada dua alasan. Yang pertama, dalam muqsam bihnya sudah terkandung makna muqsam alaih. Yang kedua, qasam tidak memerlukan jawaban karena sudah dapat dipahami dari redaksi ayat. Jenis-jenis aqsam Al-Quran. Qasam Al-Quran ada dua jenis bila dilihat dari segi fiil qasamnya. Yang pertama, qasam dhohir atau qasam sharih, yaitu qasam yang fiil qasamnya disebutkan bersama dengan muqsam bihnya. Qasam zahir atau qasam sharih ini dibagi menjadi dua, yaitu istitofiyah, yaitu sumpah yang jawab al-qasamnya itu jumlah insya'iyah, kalimat yang mengandung harapan, dan huruf qasam yang digunakan adalah huruf ba dan hanya sedikit dalam uslub qasam. Yang kedua ghairu isti'tofi, yaitu sumpah yang jawab al-qasamnya itu jumlah khobariyah atau kalimat berita.
Jenis yang kedua yaitu qasam mudmar, yaitu qasam tersembunyi, atau ghairu sharih, yaitu qasam yang fiil qasam atau muqsam bihnya tidak disebutkan karena kalimat sebelumnya terlalu panjang, namun ditunjukkan oleh lam taukid yang terdapat pada muqsam alaih atau jawab qasam. Qasam model ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, qasam yang di dalamnya itu ada huruf lam, baik yang diiringi oleh adat syarh. Qasam yang kedua, qasam yang arti atau lafadz-lafadznya itu berjalan sesuai dengan uslub qasam. Berikutnya, faedah atau manfaat adanya aqsam Al-Qur'an. Yang pertama, apabila berita itu sampai pada pendengar, dia tidak menolak, tentunya berita tersebut dapat diterima dan dipercaya. Karena itu telah diperkuat dengan sumpah, apalagi dengan menggunakan kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa pembawa berita akan merasa lega karena telah menyampaikan berita dengan diperkuat sumpah atau dengan beberapa taukid atau penguat. Yang ketiga, dengan bersumpah memakai nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya, maka hal ini sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan nama Allah selaku zat yang diagungkan sebagai penguat sumpah. Berikutnya yaitu membahas tentang amsal Al-Qur'an. Pengertian amsal Al-Qur'an sendiri, amsal merupakan jamak dari kata misl atau dan masl yang artinya sama atau serupa. Selain itu diartikan juga sebagai contoh, peribahasa, teladan atau cerita atau perumpamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa amsal Al-Qur'an yaitu ungkapan-ungkapan yang berisi perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an, yang di dalamnya itu terdapat pesan, hikmah maupun pelajaran untuk menyentuh hati dan menjadi pengingat karena telah memberikan kesan dan pesan yang indah dan mudah dipahami oleh penerima. Manfaat amsal diantaranya yang pertama, menjelaskan sesuatu yang abstrak atau belum jelas menjadi bentuk yang nyata sehingga mudah dipahami oleh manusia. Yang kedua, mengemukakan sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Yang ketiga, menyatukan makna dalam suatu ungkapan yang jelas dan indah juga menarik. Yang keempat, melarang atau menjauhkan tanfir, sesuatu perbuatan yang dilarang. Kemudian yang kelima, memberikan pujian kepada orang yang diberi masal. Yang keenam, mencela kepada orang yang diberi masal. Macam-macam dan contoh amsal. Yang pertama, amsal al-musarrahah atau al-qiyasiyah, yaitu perumpamaan yang di dalamnya menggunakan lafal masal atau sesuatu yang menunjukkan kepada pengertian lafal tersebut. Tasbihnya biasanya menggunakan huruf kaf. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Yang kedua, amsal al-kaminah, yaitu suatu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan secara jelas, baik lafal tamsil, keadaan, sifat-sifatnya, dan tidak pula dijelaskan secara pasti mengenai saat terjadinya peristiwa tersebut. Tetapi lafal yang digunakan menunjukkan pada makna tersiratnya yang indah dan menarik dalam susunan kata atau kalimat, serta mempunyai pengaruh tersendiri bila kalimat itu digunakan untuk makna yang serupa dengannya. Amsal al-kaminah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ayat yang senada dengan ungkapan agar berbuat bijak dan sederhana seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 68, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Yang kedua, ayat yang senada dengan perkataan untuk menekankan bahwa kebenaran itu perlu diselidiki.
Seperti surah Al-Baqarah ayat 260, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Yang ketiga, ayat yang senada dengan pernyataan untuk menegaskan bahwa sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan. Seperti surah An-Nisa ayat 123, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyukum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Kemudian yang keempat, firman Allah yang senada dengan ungkapan untuk peringatan agar tidak terjebak dalam kesalahan dua kali, seperti dalam surah Al-Hajj ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillahu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Yang ketiga yaitu Amsal Al-Mursalah, di mana kalimat-kalimat itu bebas, tidak menggunakan lafal tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku atau berfungsi sebagai masal, yang dimana di dalamnya itu terdapat peringatan dan pelajaran bagi manusia. Amsal semacam ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surah Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Berikutnya yaitu tentang qiraat. Pengertian qiraat sendiri, qiraat merupakan bentuk masdar dari akar kata qara'a yaqra'u qiraatan wa qur'anan yang memiliki arti bacaan. Secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Fattah Al-Qadi dalam kitab beliau, qiraat yaitu ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan kata-kata Al-Quran, berupa cara penyampaiannya, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan, dengan cara menyandarkan setiap bacaannya kepada salah seorang imam qiraat. Qiraat ini berbeda dengan ilmu tajwid, meskipun sama-sama ilmu tentang pengucapan dan pelafalan Al-Quran. Qiraat berkaitan dengan pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran yang berkenaan dengan substansi lafaz, kalimat, ataupun dialek kebahasaan, sedangkan tajwid berkaitan dengan kaidah-kaidah yang bersifat teknis dalam upaya memperindah bacaan Al-Quran dengan cara membunyikan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Sejarah ilmu qiraat. Meluasnya wilayah Islam dan menyebarnya para sahabat dan tabi'in mengajarkan Al-Quran di berbagai kota menyebabkan timbulnya berbagai qiraat. Perbedaan pembacaan antara satu qiraat dengan lainnya bertambah besar pula, sehingga sebagian riwayatnya tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan, sehingga para ulama menulis qiraat ini dan sebagaimana yang menjadi masyhur, sehingga lahirlah istilah qiraat 7, qiraat 10, dan qiraat 14. Adapun imam dan ahli qiraat yang dipercaya dan diikuti kebanyakan orang. Dan malaikat Jibril pun membaca Al-Quran kepada Nabi tidak hanya dalam satu logat bahasa atau satu lahjah saja, yaitu logat Quraisy, akan tetapi dalam beberapa lahjah, sebagaimana yang terlihat dalam kisah perbedaan bacaan antara Umar bin Khattab dan Hisham ibnu Hakim. Yang berikutnya yaitu macam-macam qiraat. Yang pertama mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Adapun qiraat yang tergolong kepada qiraat mutawatir ini yaitu contohnya qiraat sab'ah atau qiraat 7.
Yang kedua, qiraat masyhur, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, akan tetapi sanadnya itu tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga yaitu qiraat ahad, qiraat yang tidak mencapai derajat masyhur, sanadnya sahih akan tetapi menyalahi rasm Utsmani ataupun kaidah bahasa Arab. Yang keempat, qiraat syadz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih. Yang kelima, maudhu, yaitu qiraat yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, mudraj, yaitu qiraat yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran sebagai tambahan yang biasanya dipakai untuk memperjelas makna atau penafsiran. Bahasan selanjutnya yaitu qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah diartikan sebagai 7 macam cara atau madhab dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang telah ditetapkan oleh para imam ahli qira dengan sanad yang kokoh kepada Rasulullah SAW dan berbeda dengan madhab lain. Pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, ulama yang kompeten dalam bidang Al-Quran sangatlah banyak dan tak terhitung jumlahnya. Ragam bacaan pun tak terhitung. Banyak perbedaan bacaan muncul di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak bisa dibedakan antara bacaan yang sahih dan bacaan yang tidak sahih. Oleh karena itu, para ulama berupaya melakukan penelitian dan penghimpunan qiraat yang sesuai dengan penulisan mushaf, mudah dihafalkan dan tepat bacaannya. Adapun imam-imam dalam qiraat sab'ah, yang pertama Imam Nafi' bin Abdurrahman, yang kedua Imam Abdullah bin Katsir, yang ketiga Imam Abu Amr Zabban bin Al-Ala Al-Basri, yang keempat Imam Abdullah ibnu Amir Asy-Syami, yang kelima Imam Asim bin Abi Al-Najud Al-Kufi, kemudian Imam Hamzah bin Al-Zayyad, kemudian Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai. Contoh variasi qiraat dalam qiraat sab'ah yaitu ayat keempat surah Al-Fatihah yang biasa dipakai oleh qiraat Asim Al-Kisai, Yakub dan Khalaf bin Hisham. Biasanya beliau membaca surah Al-Fatihah ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sedangkan qiraat Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan Hamzah menggunakan mimnya dibaca pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kedua qiraat tersebut adalah mutawatir dan dipakai oleh umat Islam sekarang dalam bacaan mereka. Bahasan selanjutnya yaitu tentang nasikh dan mansukh. Pengertian nasikh yaitu menghilangkan atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut istilah nasikh adalah membatalkan atau menghapus dalil hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain yang datang setelah dalil hukum yang dihapus tersebut. Sedangkan nasikh sendiri adalah pelaku nasikh tersebut. Nasikh ialah Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bahwa sebenarnya yang menghapus dan mengganti hukum-hukum syara' tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mansukh berarti penghapusan, menghilangkan atau perpindahan. Sedangkan menurut istilah, mansukh ialah hukum syara' yang berasal dari dalil syara' awal yang belum diubah dengan cara dibatalkan dan diganti dengan hukum yang berasal dari dalil syara' berikutnya. Menurut Al-Qattan, dalam nasikh terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, hukum yang mansyuh adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i yang datang lebih awal kemudian dari khitab yang hukumnya mansyuh. Yang ketiga, khitab yang mansyuh hukumnya tidak terikat atau tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut, dan yang demikian tidak dinamakan nasikh.
Sedangkan rukun-rukun naskh yaitu yang pertama adat naskh adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua nasikh yaitu dalil yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasikh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang membuat hukum dan dialah pula yang menghapusnya. Kemudian yang ketiga mansukh yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat mansukhan yaitu orang yang dibebani hukum. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh terdapat beberapa cara. Yang pertama, keterangan tegas dari nabi atau sahabat. Yang kedua, kesepakatan umat bahwa ayat mana saja yang termasuk nasikh dan mansukh. Yang ketiga, berdasarkan sejarahnya dapat mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian datang. Klasifikasi nasikh dan mansukh. Yang pertama, nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama yang menerima adanya naskh sepakat dengan adanya naskh Al-Quran dengan Al-Quran. Dan menurut pendapat mereka memang demikian adanya. Salah satu contohnya adalah ayat iddah 1 tahun dihapuskan dengan ayat iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua yaitu naskh Al-Quran dengan Al-Sunnah. Yang pertama naskh Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur ulama mengatakan hal ini tidak boleh dikarenakan Al-Quran adalah mutawatir sedangkan hadis ahad bersifat doni atau dugaan. Yang kedua naskh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Naskh ini diperbolehkan. Yang ketiga naskh Al-Quran dengan naskh Al-Sunnah dengan Al-Quran. Jumhur ulama memperbolehkan naskh seperti ini. Contohnya yaitu masalah kiblat yang awalnya dari Baitul Maqdis kemudian ditetapkan menjadi Masjidil Haram. Kemudian yang keempat yaitu naskh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Ini meliputi 4 macam. As-Sunnah, sunnah mutawatir dengan mutawatir, sunnah dengan sunnah mutawatir, dan sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. 3 macam pertama itu diperbolehkan, namun pada macam keempat yaitu sunnah mutawatir dengan sunnah ahad itu jadi silang pendapat yang ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan adanya nas sunnah mutawatir dengan ahad.